Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih ngebahas buku Michael Watkins, Breakthrough Business Negotiation. Fokus kita sekarang di bagian kedua, membangun perangkat terobosan atau ya building the breakthrough toolbox. Nah, tujuan kita kali ini mau coba membekali Anda dengan alat-alat konseptual dari bagian ini. Biar lebih siap gitu ya buat negosiasi di dunia nyata yang seringkali jauh lebih ruwet dari teori sederhana. Iya, betul sekali. Kalau bagian pertama itu kan kita bicara soal fondasi ya, diagnosis, terus struktur sama ngelola proses. Nah, bagian kedua ini ibaratnya kita ngisi kotak perkakas kita. Isinya alat-alat spesifik buat tantangan negosiasi yang lumayan pelik gitu. Ada ide sentral yang kuat di sini menurut saya. Buku ini itu mendorong kita jadi arsitek negosiasi. Maksudnya, kita yang aktif merancang, membentuk jalannya negosiasi. Bukan cuma ya sekedar ikut arus aja sebagai pemain pasif. Menjadi arsitek bukan cuma pemain ya. Itu cara pandang yang kuat sih. Artinya kita nggak cuma pasrah sama situasi, tapi coba ngebentuk situasi itu sendiri. Oke. Kalau gitu, yuk kita bedah nih isi kotak perkakas atau toolbox ini. Alat utamanya apa aja nih yang ditawarin? Kalau saya lihat sekilas ya, bagian kedua ini kayak ngasih strategi buat skenario-skenario yang sulit dan spesifik gitu. Misalnya nih, situasi yang sering bikin bikin agak jiper gitu. Gimana kalau kita pihak yang rasanya lebih kecil harus nego sama raksasa. Buku ini nyebutnya tikus melawan gajah. Terus ada lagi tantangan lain tapi sama pentingnya. Gimana caranya bangun dukungan atau koalisi? Apalagi kalau di lingkungan internal kantor yang ya tahu sendirilah politiknya kadang rumit. Dan pastinya soal gimana ngurai atau ngelola konflik yang udah kadung panas. Ini kayaknya area-area penting banget ya. Penting banget. Sangat krusial. Coba kita lihat alat pertama ya. Menghadapi kekuatan yang nggak seimbang, si tikus lawan gajah itu, ini ada di bab 5. Watkins itu ngasih kontras kasus GO Computer yang gagal sama Millennium Pharmaceuticals yang justru berhasil nego sama farmasi gede. Intinya tuh bukan soal gimana jadi lebih besar, tapi gimana jadi lebih cerdik. Ada beberapa prinsip kunci buat si tikus ini. Misalnya diversifikasi resiko. Jadi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, jangan cuma ngandelin satu deal aja. Terus, negosiasi sama bagian spesifik dari si gajah. Cari champion internal, orang penting di dalam perusahaan lawan yang bisa bantu perjuangin kepentingan kita. Bangun koalisi juga, biar posisi tawarnya lebih kuat. Dan ini nih yang sering kelewat tapi penting banget. Kendalikan proses negosiasinya. Pihak yang lebih lemah itu seringkali bisa unggul bukan karena kekuatannya, tapi karena dia pinter ngatur agenda dan alur negosiasi. Mengendalikan proses ya. Nah itu poin yang menarik banget. Dan mungkin nggak kepikiran ya buat pihak yang lagi ngerasa lemah. Oke, itu tadi soal kekuatan eksternal. Sekarang gimana soal tantangan internal yang tadi disebut? Membangun koalisi. Ini kan relevan banget ya kalau kita mau dorong ide baru atau inisiatif gitu. Tepat sekali. Ini dibahas di bab 6. Kuncinya itu memetakan lanskap pengaruh. Artinya kita perlu benar-benar identifikasi siapa aja sih yang perlu diyakinkan? Apa kepentingan sebenarnya mereka? Kadang kan ada yang tersembunyi ya. Siapa yang kira-kira bisa jadi sekutu? Siapa yang bakal nentang? Nah, kalau petanya udah jelas, baru kita pakai teknik persuasi. Buku ini nyebutin beberapa, kayak mengubah insentif biar sejalan sama tujuan kita. Atau melakukan framing. Itu gimana kita membingkai isu atau keputusan biar lebih menarik buat pihak lain, secara strategis gitu. Ada juga soal pakai pengaruh sosial. Misalnya, deketin dulu opinion leader atau orang yang didengerin di situ, biar dapat dukungan mereka duluan. Soal framing atau pembingkaian ini, di buku ini disinggung juga soal kalau salah membingkai malah bisa jadi bumerang gitu. Bisa ngerusak upaya koalisi. Secara nggak langsung, iya. Kalau cara kita membingkai itu nggak kena ke kepentingan utama mereka, atau malah dianggap, wah ini kok kayak manipulatif, ya jelas bisa buyar usahanya. Kuncinya ya itu tadi, pahami dulu perspektif target kita sebelum kita ngebentuk framingnya. Nah, alat ketiga nih yang perlu kita ngertiin juga, manajemen konflik, ini di bab 7. Dan ini penting karena nggak semua yang namanya konflik itu sama jenisnya. Watkins bikin perbedaan penting antara, katakanlah sengketa biasa, kayak kasus Ward Foster di buku, yang solusinya jelas, sama apa yang dia sebut sistem konflik berkelanjutan. Contohnya kasus Seneca System. Kalau udah jadi sistem konflik gini, masalahnya udah kompleks, udah ngakar, banyak pihak terlibat.
Jadi tujuannya mungkin bukan lagi menyelesaikan sampai tuntas, tapi lebih ke mengelola biar nggak destruktif. Di sini kita perlu hati-hati sama bahaya eskalasi spiral negatif, aksi dibalas aksi yang lebih keras, sama jebakan persepsi bias. Ada dua yang disorot banget. Partisan perceptions, yaitu bias keberpihakan, kita ngerasa paling benar, lawan paling salah. Satu lagi, reactive devaluation, penilaian negatif reaktif. Kita cenderung nyepelein usulan bagus cuma gara-gara datanya dari pihak lawan. Wah, ini bahaya. Ngertiin dinamika ini penting banget, biar kita nggak kejebak di konflik yang merusak. Wah, iya ya. Pembedaan antara sengketa sama sistem konflik itu penting banget ya. Dan soal bias persepsi kayak reactive devaluation itu rasanya langsung kebayang contohnya di sekitar kita. Jadi kalau dirangkum nih, toolbox ini benar-benar lengkap ya isinya. Mulai dari strategi buat posisi lemah, bangun pengaruh internal, sampai diagnosis dan ngelola konflik yang rumit. Ini bukan sekedar tips receh gitu ya, tapi lebih ke kerangka kerja strategis buat mikir dan bertindak. Betul. Ini perangkat buat berpikir dan bertindak lebih efektif pas lagi menghadapi kerumitan. Balik lagi ke ide awal tadi, ini alat buat jadi arsitek negosiasi kita sendiri. Oke, jadi intisari dari Breakthrough Toolbox ini adalah sekumpulan alat analisis dan strategi buat navigasi, bahkan buat ngebentuk ulang medan negosiasi yang kompleks. Intinya, jadi proaktif, jangan cuma reaktif. Nah, ya. Dan ini mungkin bisa jadi semacam pemikiran penutup buat Anda renungkan, terinspirasi dari buku ini. Coba pikirkan, dalam negosiasi penting Anda berikutnya, apakah Anda cuma akan nerima dan mainin kartu yang ada di tangan? Atau, apakah Anda akan secara sadar mencoba jadi arsitek yang ikut membentuk ulang permainan itu sendiri, demi hasil yang lebih baik? Mikirin pertanyaan ini aja, menurut saya, udah jadi langkah awal menuju terobosan dalam bernegosiasi. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus-bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.